warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersbun Arif dari Forum News Network. Terhitung hari ini, akses mantan Ketua KPK Firly Bahuri ke gedung KPK diputus. Firly tidak lagi bisa masuk ke ruang kerjanya dan mengakses berbagai data yang ada di KPK. Firly itu tetap bisa datang ke gedung KPK, namun statusnya bukan lagi sebagai pegawai KPK, apalagi pimpinan KPK. Namun dia hanya bisa datang sebagai tamu. Dan karena dia tamu, ya dia harus masuk lewat pintu depan gedung Merah Putih selama ini tempat dia berkantor dan menjadi petinggi di situ. Selain aksesnya ke gedung KPK diputus, dengan statusnya sebagai tersangka, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menyatakan terbuka kemungkinan Firly Bahuri itu segera ditahan. Namun, kata Karyoto, ditahan tidaknya Firly sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Pencabutan akses masuk ke gedung KPK itu diputuskan dalam rapat pimpinan KPK yang dipimpin oleh Ketua KPK sementara Nawawi Pomulango hari Senin 27 November kemarin. Menyusul penetapan Firly sebagai tersangka oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Mabes Polri, Presiden Jokowi itu telah menerbitkan keputusan mengangkat Nawawi Pomulango sebagai ketua sementara untuk menggantikan Firly. Nawawi juga dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Presiden pada hari Senin pagi kemarin. Akses kepada Pak FB. Kita tidak harus mengingat apa yang telah tersampaikan pada waktu yang lalu, tetapi apa yang kami sampaikan pada forum ini. Tadi sepintas saya sempat juga berdiskusi dengan Pak Nurul Gufron. Kepres pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Kedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai kami perlakukan sebagai tamu undangan dan sebagainya. Terlebih lagi bahwa tadi laporan Setpim kepada kami barang-barang inventarisir lain barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi mungkin besok lusa mau diambil, ya prosedurnya dengan masuk melalui depan itu, tidak dalam akses seperti kemarin-kemarin. Itu menyangkut apakah kami masih memberikan akses, kami katakan seperti itu. Tidak perlu dibahas apakah pimpinan sebelumnya menyatakan bisa jalan-jalan atau seperti apa. Soal status Firly dan akses masuk ke gedung KPK ini sebelumnya menimbulkan tanda tanya karena Wakil Ketua KPK Johanis Tanak itu sebelumnya menyatakan bahwa Firly itu masih masuk kantor dan bekerja seperti biasa. Ini bahaya sekali ya. Sudah jadi tersangka tapi kalau dia bekerja seperti biasa berarti dia ikut rapat-rapat dan bisa juga mentersangkakan orang lain. Yang berkaitan dengan Pak Firly, bahwa saya memberikan informasi beliau masih mengikuti rapat ya pertemuan terkait dengan ekspos yang sedang dilakukan. Nah, memang kalau kita melihat peraturan perundang-undangan, setiap pejabat negara itu dapat diberhentikan untuk seterusnya atau untuk sementara, dan khususnya pejabat negara yang disangka melakukan suatu tindak pidana, itu diberhentikan sementara. Tetapi ketika ditetapkan juga sebagai tersangka, secara yuridis, keputusan pemberhentian itu yang menjadi landasan. Dasar alasannya itu adalah dia ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi efektivitas secara hukum berlakunya itu tentunya setelah adanya keputusan presiden. Sehingga kalau kemudian
Pak Firly mengikuti ekspos, kita juga tidak bisa melarang. Karena beliau juga belum mendapatkan surat keputusan pemberhentian. Nah, sahnya suatu pemberhentian tentunya ada berdasarkan adanya suatu keputusan, yaitu suatu keputusan pemberhentian yang ditetapkan oleh Presiden. Dan saya juga sudah membaca dalam media yang disampaikan oleh teman-teman bahwa Presiden sekembalinya dari Kalimantan menandatangani surat pemberhentian tersebut di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dengan demikian, secara hukum, menurut hukum administrasi, pada saat itu sudah sah pemberhentiannya untuk sementara, sambil menunggu proses perkembangan penanganan perkaranya sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentunya. Nah, kita menunggu saja bagaimana hasil pemeriksaan penyidikan, dan selanjutnya kalau nanti diserahkan kepada kejaksaan dan dilimpahkan pada pengadilan untuk disidangkan, kita tunggu hasil putusannya. Bagaimana putusannya. Dan yang tentunya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimana apakah nanti memang terbukti? Kalau memang terbukti tentunya Presiden akan mengeluarkan keputusan pemberhentian secara pemberhentian tetap, tidak lagi sifatnya sementara. Saya kira itu. Kalau berkaitan dengan kode etik, itu adalah kewenangan Dewas. Kalau kemudian apakah masih memberikan informasi terkait dengan menurut tadi bahwa Pak Firly kan sudah jadi tersangka, tapi belum ada keputusan Presiden. Kemudian ikut memutus suatu proses hukum di mana dalam proses ekspos, kemudian beliau juga ikut memutus. Itu yang saya sudah katakan tadi, bahwa pemberhentian Pak Firly itu akan sah menurut hukum pada saat ada keputusan Presiden. Baru sah menurut hukum. Sah menurut hukum beliau sebagai tersangka, tapi kapan dia berstatus tidak sah sebagai ketua atau sebagai pimpinan KPK, itu berdasarkan keputusan Presiden. Jadi ini dua hal yang berbeda, dua hal yang terpisah. Presiden akan memutus pemberhentian sementara. Alasannya apa? Alasannya karena beliau sebagai tersangka dalam proses perkara yang sedang ditangani. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang KPK itu sendiri di pasal 32. Saya kira begitu. Tadi Nawawi meminta kepada media untuk tidak lagi mempersoalkan pernyataan Yohanes Tanak karena keputusan pimpinan KPK itu diambil setelah dia dilantik menjadi ketua sementara KPK, dan akses Firly ke KPK itu akhirnya diputus. Nah, setelah aksesnya diputus KPK, bagaimana nasib Firly selanjutnya? Apakah dia akan segera ditahan oleh Polda Metro Jaya? Ketika ditemui media di kantor KPU hari Senin kemarin, Irjen Polisi Karyoto, Kapolda Metro Jaya, menegaskan bahwa Firly masih akan dipanggil dan menjalani pemeriksaan kembali sebagai tersangka. Karyoto menegaskan ditahan atau tidaknya Firly tergantung dari penyidik. Sebagai Kapolda, dia hanya menerima laporan dari para penyidik yang dipimpin oleh Direktur Reserse Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Nanti kita lihat bagaimana keyakinan dari penyidik. Apakah secara subjektif ada hal-hal yang perlu dilakukan penahanan? Bisa saja. Ya bisa saja dilakukan penahanan, kata Karyoto di gedung KPU. Firly ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly sebagai tersangka ini menjadi catatan buruk bagi KPK karena sepanjang sejarah KPK berdiri sejak era reformasi itu belum ada satupun pimpinan KPK, apalagi ketua KPK, itu yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi, apalagi pemerasan.
Ketua KPK sebelumnya Antasari Azhar itu memang pernah menjadi tersangka dan kemudian divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Buntaran Nasruddin Zulkarnain. Pada waktu itu kasusnya bikin heboh. Selain sekarang menjadi tersangka, Firly Bahuri adalah pimpinan KPK paling kontroversial sepanjang sejarah karena dia ini paling banyak dilaporkan melakukan pelanggaran etik bahkan sejak dia masih menjadi deputi penindakan. Anehnya, kendati terbukti melakukan pelanggaran etik berat saat menjadi deputi penindakan, Firly itu kemudian malah ditarik ke Mabes Polri dan dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Dengan posisinya sebagai Kapolda Sumatera Selatan, Firly kemudian mengikuti seleksi sebagai pimpinan KPK dan Komisi 3 DPR RI pada waktu itu dipilih secara aklamasi sebagai Ketua KPK. 56 anggota Komisi 3 itu semua memilih Firly Bahuri. Selain kasus pemerasan, saat ini Firly juga terlibat kasus dugaan pembocoran dokumen pemeriksaan dugaan kasus korupsi dana tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Kasusnya juga ditangani Polda Metro Jaya dan seperti kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Karyoto pada waktu itu menyatakan bahwa dia tahu persis kasus ini ya. Memang Karyoto tahu karena ini kasusnya terjadi ketika dia menjadi deputi penindakan di KPK. Kita tunggu saja bagaimana nasib Firly, apakah dia segera ditahan atau dia mampu berkelit. Karena kini dia kan sedang melakukan perlawanan hukum dengan mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini pra-peradilan adalah proses apakah penetapan dia sebagai tersangka itu sah secara hukum atau tidak. Jika nanti gugatan dikabulkan, ya dia bisa melenggang, dia bisa bebas, tidak lagi menjadi tersangka, dan dia bisa kembali menjadi ketua KPK. Mungkin begitu ya, walaupun saya kira berat posisinya untuk kembali menjadi ketua KPK lagi kalau toh dia nanti dimenangkan di pengadilan pra-peradilan ini. Sidang perdananya, pra-peradilan ini akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.